Halo Sahabat Catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini Gambit Danis Menang Hitam. Ada 3 manfaat yang akan didapat setelah menonton partai-partai mini. Yang pertama, Anda akan mahir langkah-langkah terbaik dalam pembukaan. Sebab, sebelum partai dimulai, saya selalu memberikan dulu langkah-langkah terbaik dari pembukaan tersebut. Yang kedua, Anda akan mengetahui langkah-langkah salah dari lawan. Dan yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, Anda bisa menghukum langkah salah dari lawan. Sekarang kita lanjutkan partai yang pertama. Dimainkan tahun 1992. Putih dipegang oleh Jesper Christensen dan hitam dipegang oleh Morten Larsen. E4, E5, D4, E pukul D4, C3. Inilah yang dinamakan dengan Gambit Danis. Putih sengaja mengorbankan bidak-bidaknya untuk menang posisi. Di sini langkah terbaik dari hitam, D pukul C3, putih gajah C4 sesuai dengan rencana dia, mengorbankan bidak untuk mencapai perkembangan. Di sini langkah terbaik dari hitam, ya, C pukul D2, B2, gajah pukul B2, hitam skak B4. Di sini langkah textbooknya atau langkah terbaiknya, bidak maju D5. Nah, di sini akan saya berikan pada Anda 14 langkah terbaik dalam Gambit Danis ini. Putih gajah pukul bidak D5, hitam kuda mengancam gajah, gajah pukul bidak F7, raja pukul gajah, menteri pukul menteri, gajah B4 skak, menteri tutup, gajah pukul menteri, kuda pukul gajah, benteng E8, kuda G F3, kuda C6, putih rokade, hitam gajah G4, putih bidak maju E6, E5, kuda D5, kuda G5 skak, raja G8. Nah, sahabat catur, inilah 14 langkah textbooknya dari Gambit Danis ini. Bisa Anda pergunakan sebagai pemain putih dan pemain hitam. Kalau Anda sudah hafal 14 langkah ini, dijamin Anda tidak akan terjebak lagi dengan jebakan-jebakan yang ada pada pembukaan Gambit Danis ini. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah B4 ini adalah yang populer kedua dan juga termasuk langkah textbooknya. Putih raja F1. Di sini langkah teorinya yang paling populer, kuda C3, hitam kuda F6, putih kuda G E2, hitam kuda pukul bidak E4, putih rokade, kuda pukul kuda C3, putih kuda pukul kuda, hitam rokade, dan posisi tetap berimbang.
Kita kembali ke langkah partai. Di sini Raja F1, kuda F6, bidak maju E5 mengancam kuda, kuda E4, gajah pukul bidak F7, raja pukul gajah, menteri skak D5, raja E8, menteri pukul kuda, kuda F6. Sampai di sini posisi masih tetap berimbang. Kuda F3, bidak B6, putih kuda C3, hitam gajah pukul kuda, putih gajah pukul gajah, hitam menteri E7, putih bidak maju G3. Di sini putih melakukan langkah yang termasuk lemah. Lebih baik di sini benteng E1, raja D8, bidak maju E6, gajah B7, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak maju G3 dan posisi hitam lebih unggul. Hitam benteng F8 mulai menaikkan kuda di F3, kuda D4. Di sini putih kembali melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini benteng E1, gajah B7, dan posisi tidak separah yang di partai. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda D4 dan posisi hitam sangat unggul. Menteri E7 mengancam mat di F2. Bidak maju F4, menteri skak C4 sambil mengancam gajah di C3. Putih kuda tutup E2, rencananya sambil melindungi gajah di C3. Tetapi di sini dia blunder karena hitam menteri pukul menteri. Dan sampai di sini putih menyerah. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1992. Putih dipegang oleh Milan Rybak dan hitam oleh Elbietla Sosnowski. E4, E5, D4, E pukul D4, C3, D pukul C3, gajah C4, hitam bidak maju C6. Ini adalah langkah yang populer ke-11. Kalau yang populer pertama seperti yang sudah saya berikan di partai sebelum-sebelumnya, bidak pukul bidak. Putih kuda pukul bidak C3, gajah B4 mengikat kuda, kuda GE2, menteri F6, putih rokade, hitam kuda E7, putih gajah B3, hitam rokade, putih bidak maju F4, hitam D5,
Putih bidak maju E5. Di sini putih melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini kuda G3, kuda D7, bidak maju F5, gajah pukul kuda, B pukul C3, menteri pukul bidak C3, gajah A3 mengancam kuda di E7, benteng E8, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak maju E5 dan posisi hitam sedikit lebih unggul. Menteri G6, kuda G3, hitam kuda F5, mengajak pertukaran kuda ke G3. Putih gajah C2 mengikat kuda di F5. Di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, gajah E3, kuda A6, benteng C1, dan posisi putih tidaklah sejelek yang di partai, walaupun hitam tetap lebih unggul. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini gajah C2 rencananya memang mungkin bagus menurut putih ya, karena dia mengikat kuda di F5. Tapi putih lupa ada langkah selipan dari hitam. Maka di sini hitam gajah C5 skat, raja lari, kuda pukul kuda G3 skat, bidak terpaksa pukul, menteri H6 skat. Sampai di sini putih menyerah karena mat tidak bisa dielak lagi. Paling menteri tutup, setelah menteri makan menteri, maka raja putih sudah mat. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1992. Putih dipegang oleh Thomas Lochier dan hitam oleh Marina Asefa. E4, E5, D4, E pukul D4, C3, bidak maju D5. Ini pilihan hitam adalah langkah yang populer kedua. Putih bidak pukul D5, menteri pukul D5, bidak pukul bidak D4, kuda C6, nambah tekanan terhadap bidak D4, kuda F3 memberi bantuan terhadap bidak D4, gajah G4 mengikat kuda di F3, gajah E2 nambah bantuan, hitam rokade panjang, gajah E2, E3, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah mengancam menteri, menteri C4, kuda C3. Di sini putih melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini kuda D2 mengancam menteri, gajah mengikat kuda D2, benteng mengancam menteri, menteri B5, gajah E2 mengancam menteri, gajah pukul gajah, kuda D2 skat, menteri pukul gajah, menteri B4, dan
posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda C3 dan posisi hitam sedikit lebih unggul. Kuda pukul bidak D4, gajah D5 mengancam menteri, benteng pukul gajah, kuda pukul benteng, kuda skak ke C2, menteri pukul kuda, menteri pukul menteri, benteng C1 mengancam menteri, menteri E4, benteng pukul bidak C7 skak, raja D8, kuda C3 mengancam menteri, menteri pukul bidak G2, dan sampai di sini putih menyerah sebab dia sudah kalah total. Ya sahabat catur, itu tadi 3 buah partai mini Gambit Danis menang hitam. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini discover check atau membuka jalan skak. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur yang lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.